jalan. Sudah jalan deh. Agak jalan, jalan. Terus. Sini ya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fi wujudi karamahu wa ihsanuh ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala jalla man syarrafa al-wujuda binurin ghamara al-kawna bahjatan wa jamala qad taragga fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdi wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para asatidz yang hadir pada acara yang mulia ini, yang fakir hormati hadir di depan kita daripada jamaah-jamaah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Kiai Ahmad Faisal, dan juga hadir di depan kita Kiai Ahmad Baidawi, ayahanda saya Al-Habib Mahdhar bin Abdurrahman As-Saggaf, lalu juga ada Bapak Ustadz Pak Alam yang kita hormati, kepala sekolah saya. Lalu juga ada guru kami, guru saya Kiai Mustaqim Rais. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau semua dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, diantaranya nikmat iman Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur dan sehat walafiat, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah antum semua, kita yang hadir pada acara ini dapat merasakan nikmat iman yang luar biasa daripada kesejukan, ketenangan di dalam majelis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikutnya. Alhamdulillah, sebelum Al-Fakir mulai, marilah sama-sama kita membacakan 1-2 salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar acara ini menjadi acara yang penuh berkah, kita membanggakan dan juga membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat? Ya, adik-adik masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di dalam Yayasan Nahjul Huda Pondok Pesantren As-Surur, kita pada hari ini hadir di dalam acara ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mulia. Kita memperingati satu peristiwa yang mulia. Kita memperingati satu manusia yang mulia, kelahiran Sayyidil Wujud, sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, tapi bukan sembarang manusia, wahai para hadirin hadirat. Beliau adalah seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, basyarun la kal bashar. Kalau kita sering baca di dalam kitab Rawi Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, banyak kata-kata basyarun la kal bashar. Apa itu? Manusia tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Kalau seorang anak kecil yang baru lahir dari rahim seorang ibunya, manusia biasa, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir terpancar nur cahaya yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sudah dalam keadaan bersujud. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lahirnya saja terpancar cahaya yang luar biasa. Bahkan ibunya saking kagetnya dan saking bangganya tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. Dan ketika kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, beliau melihat, sebelum masuk saja sudah melihat cahaya yang luar biasa. Nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, kita datang ke sini, kita pasang niat yang baik, karena seluruh amalan, walaupun amalan yang kecil tapi dengan niat yang baik, maka insya Allah niat tersebut akan menjadi amalan yang besar. Innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, Allah Subhanahu wa taala cari niatnya. Kalau niatnya buruk, maka akan menjadi susah untuk menggapai niat tersebut. Betul betul. Sekarang kita yang hadir pada acara ini niatkan untuk membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tadi baca qasidah, baca sholawat penuh dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hadir dalam acara ini bukannya kita makin cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita malah makin cinta kepada hal duniawi. Antum hadir pada acara ini, antum duduk tanamkan rasa cinta pada Nabi Muhammad yang luar biasa. Jangan antum sibukkan diri antum dengan main HP, dengan berbicara dengan sahabat-sahabat antum. Hati-hati, kita main HP dalam majelis ilmu, jangan sampai main HP di majelis ilmu. Apalagi dalam acara maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita main HP bisa sebelum ini tadi, bisa setelah acara maulid, ya. Maka niatkan dengan niat yang baik, antum datang ke sini untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hati ini yang tadinya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasulnya, seketika hati kita menjadi dekat kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita, ini ibu-ibu, kita punya anak, kita sering datangkan ke majelis ilmu, sering datangkan ke dalam majelis zikir, majelis maulid. Kenapa? Antum di dalam acara maulid ini, peringatan ini dibaca bukan hanya saja sholawat qasidah, melainkan tadi sebelum dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu juga dibacakan sirah dan juga manaqib perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majlis seperti ini, anak-anak kita belajar apa itu artinya maulid, apa itu artinya datang ke majelis taklim, apa itu artinya kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita perhatikan bagaimana rasa cinta sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada baginda Nabi Muhammad. Dahulu ada kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Pada saat itu beliau mendampingi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah pertama kalinya secara terang-terangan. Para orang-orang kaum kafir Quraisy yang melihat kejadian ini, mereka marah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghampiri Nabi Muhammad dan marah dan ingin memukul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq menghalangi daripada orang kaum kafir Quraisy tersebut. Dan beliau akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pingsan, dipukul berkali-kali, wajahnya lebam, pingsan berhari-hari, dibawa oleh keluarganya ke dalam rumahnya. Dan ketika bangun, apa yang ditanyakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah beliau bilang rasa sakit ini begitu luar biasa? Apakah beliau bilang apa yang terjadi denganku? Tidak. Tapi Nabi Muhammad tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menanyakan bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku melihat keadaan langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu juga ada seorang muadzin yang diajarkan langsung untuk mengumandangkan azan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Mahdzurah. Beliau pada saat itu pernah bercerita, karena beliau memiliki ciri khas yaitu rambut jambul yang panjang. Beliau mengenang masa kecilnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ketika aku masih kecil, aku menghampiri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku untuk mengumandangkan azan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya beliau, mengelus-eluskan rambutnya beliau, dan seketika daripada tangan beliau menyentuh jambulnya sehingga Abu Mahdzurah, dan dia mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, dan selanjutnya. Lalu apa yang dikenal oleh Sayyidina Abu Mahdzurah? Kata beliau apa? Rambut jambul ini tidak akan pernah aku potong karena pernah bersentuhan dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai aku mati pun aku tidak akan pernah potong jambulku ini. Ini kecintaan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang luar biasa, cinta dengan penuh pengorbanan. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, cinta mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang patut kita pertanyakan, bagaimana dengan kita semua? Apakah setiap saat, setiap waktu kita selalu memikirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini udah aja. Dulu salafun saleh, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka kalau salawat nggak nanggung-nanggung.
Mereka kalau salawat sehari minimal 1000, minimal 100. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Bagaimana dengan kita? Satu aja kadang-kadang kita lupa. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan aja nggak masalah. Antum sedang berjalan, antum sedang dalam perjalanan, antum sedang melakukan hal kegiatan seperti ini, baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya bukan hanya kepada antum, tapi juga kepada bapaknya antum, kepada orang tuanya antum, kepada keluarganya antum. Kemuliaannya juga kepada seluruh orang yang ada di kampung antum. Satu kampung, jika ada satu orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kampung tersebut menjadi makmur, menjadi penuh berkah, hanya karena satu orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan seluruh kampung yang serentak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dalilnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan saja para malaikat, bukan saja para nabi ataupun para hewan, para makhluk Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, juga malaikat-malaikatnya seluruhnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang pelit. Sekarang saya tanya, orang yang pelit itu bukan orang yang kalau kita minta minjemin duit dia kagak ngasih, itu bukan orang yang pelit. Tapi kata Nabi SAW, orang yang pelit al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ialah orang yang ketika disebutkan namaku di depannya ataupun dia mengingat akan namaku, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ingat, ini kata Nabi, keluar dari mulut yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadir dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hadir pada acara ini penuh dengan cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan rasa cinta antum pada Nabi Muhammad, karena Nabi pernah berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Antum cinta sama manusia biasa, nanti antum akan berkumpul dengan dia. Tapi antum cinta pada Nabi Muhammad, antum kekal, antum abadi nanti di yaumil akhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Saya pengen kasih pertanyaan. Ini buat adik-adik yang bisa jawab, saya kasih hadiah ya. Karena ini acara di MI MTS, saya pengen kasih hadiah. Yang bisa jawab tunjuk tangan, maju ke depan, saya kasih hadiah. Masih semangat? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Pertanyaannya, sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ini ibu-ibu juga apa enggak nih? Ibu-ibu jangan ya, biasanya ketemu. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Maju, ya. Hah? Ya, boleh maju. Maju, boleh. Di sini saja. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Ada mic satu lagi. Sebutkan 12 bulan dalam Islam. Boleh. Ayo. Bismillah. Ya. Siap? 12 bulan dalam Islam. Betul. Boleh maju. Ada bikin banyak. Betul. Oke nih. Nah ini boleh juga. 2 orang. Bisa?
sini dulu ya. Sini dulu. Udah, pakai aja pakai ini nggak apa-apa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah. Oh ya, Masya Allah. Ada nadanya, nada khusus ya. Ya, marhaba. Hadiahnya? Ini ada sedikit hadiah. Ya, sama-sama. Ya, sudah. Masih mau lagi? Oh ya, ini sih. Mau baca surat mau nggak? Baca surat mau ya? Mau baca surat apa? Mau? Mau baca surat apa? Tuhan Al-Fil, dulu. Baca Al-Fil dia apa ya? Ayo. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah ya. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Ini insya Allah ini calon penghafal Al-Quran insya Allah. Kedua, dipakai sholat Jumat tiap hari ya. Insya Allah. Masih mau lagi? Nanti yang unjuk, harus yang unjuk di sini. Sebutkan Nabi terakhir siapa? Ah, Najati. Sebutkan Nabi pertama siapa? Ah, Najati. Rame nggak jadi. Sebutkan. Ayo siap-siap. Sebutkan berapa jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui. Oh, ya betul. Berapa nabi yang tidak wajib kita ketahui? Salah. Ya, salah, betul. Ada 5 nabi. Salah, yang tidak wajib kita ketahui. 25 kita wajib ketahui. Salah. Muncul Pak. Tadi udah muncul. Ya. Ya, salah. Yang tidak wajib. Salah, sedikit. 10.000. Lebih. 100.000. Ini kayak orang nawar. 124.000 nabi. Bapak kasih hadiah deh. Masih banyak tenang, masih banyak. Ya, betul. Nah, habis ini. Ya, boleh. Udah, sebut. Masih mau lagi? Bacakan sholawat satu aja, nggak masalah. Yang bisa maju depan, maju. Ya, sholawat satu, nggak masalah apa aja. Salatullah salamun Ayo, sama ikutin. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi'adil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala
gede nih. Masya Allah. Baca dulu. Sesuatu boleh. Aduh. Mas? Sudah. Nanti ketemu lagi insya Allah. Ya. Yang lain udah cukup. Ayo, yang lain harus bisa. Ya, yang sebelah sini ya harus bisa. Bacakan surat An-Naba 1 sampai 10. Nah, jadi terlalu susah. Sudah. Bacakan surat An-Nazi'at 1 sampai 10. Hah? Enggak, jadi. Terlalu lama. Sabar. Oke, yang sebelah kanan dulu, nanti sebelah kiri ya. Sebentar, sebelah kanan dulu. Biar adik-adiknya yang jawab dulu. Bacakan surat At-Tin. Maju. Salah satu. Enggak. Yang ini sudah. Oh, lawan hijau. Nah, sudah. Sayangnya jadi tangan deh. Marhaban. Dulu. Bacakan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Tangan. Hatinya ada. Sekarang satu lagi bacakan surat tadi yang belum ya, yang agak susah sekarang. Buat anak-anak yang agak besar, ini kan yang kecil sudah ya. Ibu-ibu jangan jawab. Ibu-ibu lah. Di sini ustazah semua sini ya, insyaallah ya. Bacakan surat An-Naba boleh deh 1 sampai 10. Ya, maju. Sudah. Yang orang tadi deh. Ayo maju. Yang diri. Ayo. Yang diri tuh. Yang diri. Tadi naik apa? Tuh yang ada diri. Ada 2 orang apa? Ayo, 2 orang apa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mayatasalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Sadaqallahul azim. Yang satu lagi bacaan Nazi'at. Kita habis selesai ya. Ya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazi'ati gharqa wan-nashirati nashra was-sabihati sabqa fas-sabiqati sabqa wan-nadirati amra yawma tarjufur rajifah tasbahuha
يقولون إنا لمردودون في الحشر Sadaqallah. الله العظيم. Ini hadiah tinggal satu. Jadi salah satu aja, yang kecil aja nggak apa-apa ya. Yang satu foto aja hadiahnya. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak hadiahnya? Mau lagi nggak hadiahnya? Beli ya. Itu yang tadi saya kasih parfum. Insya Allah kalau pengen lagi bisa langsung cek di Shopee ya. Ayo hadirat diringahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi ya nih. Masih semangat. Masih semangat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirna hadirat adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang tadi saya Al-Fakir katakan di awal, manusia yang mulia. Lalu bagaimana ciri dan bagaimana bentuk fisik baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Ini saya jelaskan, insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Bagaimana bentuk fisik baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan bagaimana bentuk fisiknya beliau. Tentu bukan dalam lukisan atau patung dan segala macamnya, tapi hanya menjelaskan bagaimana fisik indahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada di dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insan Al-Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lalu juga ada Al-Mawahib Al-Muhammadiyah karangan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Lalu juga ada di dalam kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah karangan daripada Al-Hafidh Al-Iraqi. Bagaimana fisik indah baginda Rasulullah? Yang pertama, rambut baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu tidak lurus kaku dan tidak keriting. Beliau ikal tapi tidak keriting dan tidak lurus kaku. Lalu bagaimana dengan matanya beliau? Matanya beliau itu warnanya hitam, memiliki bulu mata yang panjang tapi tidak menempel, sehingga matanya adalah mata yang paling indah daripada seluruh manusia sejagat raya. Lalu ada juga dijelaskan wajah indahnya beliau. Wajah beliau itu sedikit bulat, sehingga wajah beliau ini adalah manusia yang paling tampan. Kalau kita lihat Nabi Yusuf, beliau adalah seorang nabi yang tampan, betul-betul nabi yang cakep. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tentu baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mulia, paling istimewa dan paling tertampan. Karena orang yang melihat beliau saja sudah jatuh cinta, bahkan mendengar saja kisah-kisah beliau sudah jatuh cinta, apalagi melihatnya langsung. Manusia pilihan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memiliki telapak tangan dan telapak kaki itu yang tebal, kulitnya itu tebal, warnanya putih kemerah-merahan, wajahnya putih kemerah-merahan, halus tangannya, halus telapak kakinya. Saking halusnya telapak kaki beliau, jika beliau menginjak pasir, pasir tersebut tidak ada bekas kaki beliau, saking halusnya kaki beliau. Lalu hadirin hadirat, bagaimana selanjutnya? Beliau memiliki badan yang berbidang. Lalu juga beliau memiliki badan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau baginda Nabi Muhammad kalau jalan tegap dan juga cepat. Dan akhlaknya beliau kalau jalan tidak jarang sekali melihat ke atas, tapi beliau jalan selalu memandang ke bawah. Ini mencontohkan kepada kita agar kita tidak sombong dan rendah hati. Beliau kalau dipanggil sama orang, beliau gak cuma lehernya aja yang noleh, tapi badannya pun ikut noleh, menghormati orang lain. Dan masih banyak lagi. Al-Imam Bushairi pengarang Burdah mengatakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah
tidaklah manusia yang indah sempurna rupa dan perangainya. Al-Imam Busiri juga mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sebagai kekasihnya. Beliau baginda Nabi Muhammad keindahannya tidak terbagi dengan yang lain dan tidak ada yang bisa menandinginya. Makanya kalau kita sering membaca qasidah Qamarun 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 Sidnan di Qamarun Wajamil 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 Sidnan Wajamil. Qamarun artinya apa? Artinya bulan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bagaikan bulan. Bulan kalau kita lihat indah atau enggak? Indah atau enggak? Indahnya luar biasa, terang. Baginda Nabi Muhammad SAW bagaikan rembulan. Wajamil, sungguh indah baginda Nabi Muhammad. Tampan, cakep, manusia yang paling mulia, manusia yang istimewa, manusia yang diberikan nilai-nilai khusus hanya untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam acara ini insya Allah kita mendapatkan keberkahan, kita pulang dari sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmatnya kepada kita semua. Kita doakan adik-adik kita ini semua yang hadir pada acara ini menjadi anak yang saleh dan saleha. Mereka semua menjadi orang-orang penerus bangsa, ilmunya bermanfaat insya Allah, mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad, berakhlak kepada kedua orang tuanya, berakhlak kepada guru-gurunya, dan semoga Allah lihat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat daripada seluruh amalan-amalan kita ini pada hari ini kebaikan-kebaikan niat-niat kita insya Allah. Amin amin ya rabbal. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir, bisa memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik dewa daraji ya Rasulullah. Rabbi fanafa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. Salamun alayka nahnu jiranum bidhil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah. Lanjut gak? Kurang semangat ini, masih kurang semangat lagi ya. Kalau antum semangat, saya lebih semangat lagi ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah. Rabbi fanafa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min arbi wa
على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغترب مولاي صل على حبيبك خير angkat tangannya ya Rabbi bila Mustafa dalil maqasidana waghfir lana lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Sidana waghfir lana ya sekali ya Rabbi ya Rabbi bil Sidana waghfir lana karami maulaya salli wa sallim abadan ala habib khairul khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hadirin hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa panjang lebar, tapi sebelum saya tutup, sebelum saya selesaikan satu dua kalimat ini, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum pernah Kiai Ahmad Kiai Abdul Hamid dan juga Kiai Abdullah insyaallah daripada ayahanda dan kakeknya daripada Kiai Ahmad Faisal. Ya, kita doakan mudah-mudahan hari ini kita berkeberkahan dari beliau. Insyaallah yang dikatakan daripada ulama dzikrul auliya tanzilur rahmah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah turun kepada kita semua insyaallah. Semoga beliau al-Furna insyaallah dimasukkan ke dalam surga Allah taala, dan insyaallah seluruh perbuatannya insyaallah terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua bisa mengikuti jejaknya beliau semua insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi hadhihi al-husna bi hamdi wa mithna fi tariqatihi wa afatin wa fitani wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانا يا كريم وفانا يا رحيم وفانا يا كريم وفانا يا رحيم وفانا يا كريم وفانا يا رحيم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kabul, insyaallah ya. Hadirin hadirat, saya tidak bisa panjang lebar. Saya senang banget hari ini bisa hadir. Doakan saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Ini lagi gak enak badan, biar sehat insyaallah ya. Saya senang bisa melihat adik-adik yang mereka bergembira pada acara maulid. Saya dulu persis kayak anak-anak ini, baca sholawat, baca ayat-ayat suci Al-Quran sedikit demi sedikit, jadi masih mengenang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa mengenang itu semua karena hadir pada acara yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya tidak bisa panjang lebar. Ada berita baik nih. Insya Allah sedikit lagi akan tayang sinetron Kian Santang lagi. Insya Allah bukan hanya menjadi sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan untuk semua. Insya Allah ya. Insya Allah. Boleh pantun nggak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo.
itulah nama-nama burung ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Al-Habib Sayyid Alwi Asgaf. Mudah-mudahan dari untayan hikmah yang beliau sampaikan kepada kita bisa mengamalkan, mencontohkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita terhibur, hati kita dengan terhibur berkat kehadiran beliau. Mudah-mudahan kita selalu senang bergembira di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami semua. Keluarga besar yang sangat mudah Dr. Besar Al-Asur. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.